Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya mungkin mau sedikit review dulu untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa memberikan setidaknya 1-2 pernyataan enggak? Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan keempat? Adakah? Minggu lalu kita terkait instrumen-instrumen lingkungan, instrumen-instrumen hukum lingkungan. Ada yang bisa menyebutkan salah satu enggak? Satu saja. Apa salah satu instrumen hukum yang mengatur terkait pencegahan kerusakan lingkungan misalnya? KLHS. Oke, KLHS. Terus yang lain? Lagi lain. Kalau yang untuk instrumen ekonomi? Instrumen ekonomi? Ada dana jaminan, ada pajak lingkungan, yang lain lagi. Dan nantinya jaminan, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Yang nantinya itu dasar dari kalian mengetahui instrumen-instrumen tadi, itu sebenarnya nanti bisa kita pakai untuk pembahasan-pembahasan berikutnya, utamanya nanti terkait ke pertanggungjawaban. Jadi pada saat tahapan pertanggungjawaban, ada instrumen-instrumen yang harusnya itu dilakukan oleh pelaku atau seseorang yang menjalankan suatu aktivitas atau kegiatan, tapi dia tidak jalankan, itu nanti bisa diminta pertanggungjawaban. Sorry, saya mute ya, yang agak sedikit berisik. Oke, kita coba lanjutkan ya. Kita mulai materi kita pada sore hari ini. Sudah muncul ya PPT-nya ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan di-mute dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini menjadi tiga fondasi awal yang perlu kita pelajari untuk nanti kita melangkah ke pertanggungjawaban hukum, melangkah ke pertanggungjawaban terkait adanya hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata nantinya. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan menjadi bahasan kita, yang pertama apa saja yang menjadi hak-hak terkait lingkungan hidup, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apa saja kewajiban sampai dengan apa saja nanti larangannya terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang nantinya akan mengacu kepada landasan hukum secara umum, dan nanti juga terkait kepada peraturan perundangan, nanti khususnya Undang-Undang 32 tahun 2008. Yang terakhir nanti mengenai seperti apa bentuk peran masyarakat
baik itu yang nantinya secara umum dihukum dan juga yang nantinya tercantum pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan kita yang terkait lingkungan hidup. Oke, kita mulai dari yang pertama, hak perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini apa sebenarnya yang menjadikan hak atas lingkungan hidup? Kalau di negara kita itu sudah dijamin dari Undang-Undang Dasar yang dibuat kita di awal di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28H ayat 1 itu sudah secara spesifik menyebutkan bahwa ada haknya untuk semua seluruh masyarakat atau seluruh manusia yang tinggal di negara kita untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi memang bisa dapat kita katakan kalau undang-undang kita merupakan suatu konstitusi hijau atau green constitution. Jadi suatu peraturan perundangan yang di situ mengatur terkait lingkungan hidup. Karena itu norma lingkungan hidup sebenarnya sudah diinternalisasi ke dalam konstitusi kita menjadi suatu hukum tertinggi. Jadi memang menjadikan lingkungan hidup itu sebagai suatu hak yang bisa dijadikan pegangan bagi seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, selain pasal 28H tadi, ada juga tercantum di pasal 33 ayat 4, jadi terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, berdasarkan UU PPLH, apa sebenarnya yang menjadi hak masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Jadi yang pertama, haknya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dijadikan sebagai suatu hak asasi manusia. Kemudian hak atas pendidikan lingkungan hidup. Kemudian hak atas akses informasi yang jelas, yang lengkap. Dan hak atas partisipasi juga terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian berhak juga mengajukan usul ataupun keberatan terhadap rencana kegiatan ataupun usaha yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian hak untuk pengaduan akibat adanya pencemaran atau perusakan lingkungan. Jadi masyarakat mempunyai hak untuk mengadukan ketika memang terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan. Sampai dengan yang terakhir, adanya hak imunitas, adanya imunitas bagi pelapor. Jadi bagi setiap masyarakat yang nantinya melakukan pengaduan atau penggugatan nantinya terkait suatu kegiatan yang mencemari atau merusak lingkungan. Jadi nanti si pelapor tadi dia tidak akan bisa dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata. Ini sebenarnya sudah dilindungi kalau berdasarkan undang-undang ini, karena sebagai suatu hak yang diberikan secara hukum. Kemudian hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak pengaduan akibat pencemaran, ini sudah tadi. Oke, selanjutnya terkait kewajiban, setelah tadi mengenai hak-hak apa saja yang diberikan kepada masyarakat, ada juga kewajiban yang harus dipatuhi. Yang pertama, setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi di sini salah satunya yang paling sederhana mungkin terkait pengelolaan sampahnya, sampah yang dihasilkan oleh masing-masing individu.
Jadi sebenarnya dari sini pun secara konstitusi kita sudah memiliki kewajiban untuk mengelolanya agar bisa tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Tapi memang biasanya akan ada peraturan perundangan turunannya untuk menspesifikkan lagi, karena biasanya akan sulit untuk dikenakan pertanggungjawaban kalau dari pernyataan yang ada di peraturan perundangan ini. Ini masih dari UU PPLH ini pernyataan. Jadi karena itu dari turunan sampai ke perda biasanya yang bisa lebih kuat mengikat seseorang untuk diberikan pertanggungjawaban. Jadi misalnya untuk kewajiban untuk tidak membuang sampah di jalan langsung misalnya. Nah, nanti salah satu bentuk tindakan yang paling bisa mengikat jawabannya adalah dari perda contohnya. Apakah nanti ke sanksi ataupun penjara ataupun denda yang lain sebagainya. Kemudian khusus pelaku usaha atau kegiatan, yang pertama kewajibannya memberikan keterbukaan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi misalnya kalau memang ada akan dibuka suatu instalasi untuk insinerasi misalnya, maka si pemiliknya tadi atau pelaku usaha tadi harus memberikan secara terbuka informasi terkait bagaimana penanganan limbahnya, bagaimana penanganan terkait nanti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akibat adanya usaha mereka. Yang kedua, harus juga untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan taat baku mutu ataupun kriteria. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan pada materi terkait instrumen, ada instrumen yaitu baku mutu dan ada juga kriteria baku kerusakan lingkungan. Yang itu sebagai instrumen yang mencegah adanya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Selanjutnya, larangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, di sini suatu perbuatan yang nantinya berakibat terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, memasukkan B3, limbah B3 ke wilayah NKRI, membuang B3, limbah B3 ke wilayah NKRI, melepaskan produk rekayasa genetika, pembukaan lahan dengan membakar. Di sini sebenarnya sudah ada larangannya. Kemudian penyusunan AMDAL tanpa memiliki kompetensi penyusunan AMDAL, dan memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Dan kemudian selain dari UU PPLH tadi, nanti juga kalian bisa mendapatkan beberapa kewajiban dan nantinya larangan terkait bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya nanti yang mengatur terkait pencemaran udara dan terkait kebakaran hutan. Jadi nanti akan ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur terkait kedua hal tersebut. Ada juga yang terkait pencemaran air, baku mutu air, dan baku mutu air limbah. Kemudian ada juga yang terkait pencemaran laut, baku mutu, dan status mutu. Terkait pengelolaan sampah, pengelolaan B3 dan limbah B3, sampai dengan nanti terkait konservasi sumber daya hayati. Jadi ketika kita nanti berbicara hukum lingkungan, kita tidak hanya membahas terkait UU PPLH saja, tapi juga nanti akan ada beberapa peraturan perundangan yang nantinya secara spesifik mengatur bagaimana bagaimana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara spesifik. Yang terakhir terkait peran serta masyarakat. Jadi bagaimana nanti peran serta masyarakat dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di sini saya informasikan terkait peran serta masyarakat yang disampaikan atau dikatakan oleh Lothar Gundlin. Jadi yang menjadi salah satu peran serta masyarakat yang pertama adalah memberi informasi kepada pemerintah
Kemudian meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Kemudian yang terakhir adalah membantu perlindungan hukum. Yang nantinya bentuk dari peran serta masyarakat secara konkretnya dari instrumen-instrumen yang sudah ada sampai dengan saat ini. Jadi contoh konkretnya peran serta masyarakat adalah salah satunya di AMDAL. Jadi memang yang sudah kita ketahui dalam penyusunan dokumen AMDAL ini memang secara jelas sudah ada di sini peran serta masyarakat yang dilibatkan mulai dari proses awal penyusunan dari AMDAL ini sampai dengan ke akhirnya sebelum nanti disetujui dokumen AMDAL-nya. Kemudian contoh konkret yang lain adalah di tahapan prosedur dan perencanaan perizinan yang nantinya juga akan ada keterlibatan peran serta masyarakatnya. Jadi misalnya terkait penyampaian informasi dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, contoh konkret peran serta masyarakatnya adalah bisa kita lihat dari pembuatan peraturan. Karena memang secara teorinya memang harus ada keterlibatan masyarakat di sini dalam pembuatan suatu peraturan. Karena akan ada pengumpulan aspirasi yang nanti menjadi dasar dari pembuatan suatu peraturan. Kemudian apa saja aktivitas pengelolaan perlindungan yang nantinya membuka pelibatan masyarakat? Ini dari UPPLH lagi. Yang tadi saya sampaikan detailnya ada di pasal 25/C UPPLH. Jadi terkait dokumen AMDAL akan ada saran, masukan, tanggapan dari masyarakat terkait rencana usaha tadi. Kemudian di pasal 26 ayat 2 juga masuk dokumen AMDAL yang nantinya dalam penyusunan yang dilakukan oleh Pemrakarsa nanti harus melibatkan masyarakat juga. Selanjutnya yang terakhir di pasal 26 ayat 3, pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Kemudian apa sebenarnya langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait peran serta masyarakat tadi, dan memang adanya hak kita untuk melakukan gugatan, hak kita untuk melaporkan suatu kejadian yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, langkah-langkah hukum yang nantinya dapat dilakukan. Jadi yang pertama, gugatan yang nantinya diwakilkan secara individu, mewakilkan kelompok masyarakat, yang nantinya memang masyarakat tadi mengalami kerugian akibat pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, bisa juga melalui organisasi lingkungan hidup. Jadi organisasi lingkungan hidup bisa menggugat yang nantinya batasan gugatannya itu hanya terkait biaya dan pengeluaran realnya nanti. Jadi tidak terkait ganti rugi yang nantinya ganti rugi itu diberikan ke organisasi tadi maksudnya. Jadi memang digugat suatu pemrakarsa akibat suatu kegiatan itu diminta untuk melakukan ganti rugi terhadap masyarakat atau terkait pemulihan lingkungan. Yang selanjutnya adalah gugatan yang langsung ditujukan ke keputusan tata usaha negara, ke pengadilan tata usaha negara nantinya. Kemudian kembali lagi ke Undang-Undang PPLH, tepatnya di pasal 70 ayat 1. Di situ dinyatakan kalau masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk-bentuk peran sertanya itu mulai dari pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan,
dan penyampaian informasi atau laporan. Sekian untuk materi kita pada sore hari ini. Dan sebelum saya tutup, ada yang ingin tanyakan dulu kah? Halo? Tidak, Pak. Oke, kalau cukup jelas, saya akan menjelaskan terkait apa yang akan kita kerjakan mulai dari pertemuan 5 sampai ke 12 ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya terkait ketata laksanaan pengendalian, kita akan membahas satu persatu bagaimana tata laksanaan pengendalian terkait yang ada terkait pencemaran udara di air, laut, limbah padat, B3 dan konservasi sumber daya hayati. Jadi di sini nanti kita akan ada presentasi kelompok. Jadi sebelumnya saya sudah meminta untuk membagi ada 6 kelompok berbeda yang nantinya saya minta untuk masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi dan analisis bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait pengendalian lingkungan hidup di Indonesia pada bidang-bidang tertentu. Jadi nanti setiap kelompok akan diberikan satu bidang tertentu yang nanti akan dimulai dari pertemuan di minggu depan untuk penyampaian presentasinya. Jadi yang diidentifikasi nanti adalah seperti apa bentuk pelanggaran hukumnya. Jadi nanti silakan cari dari berita, cari dari artikel yang di situ menunjukkan suatu pelanggaran hukum terkait pengendalian lingkungan hidup. Jadi terkait pengendalian lingkungan hidup yang spesifik kepada bidang tertentu tadi. Jadi misalnya terkait peraturan perundangan di bidang pengelolaan sampah misalnya. Jadi ketika ada pelanggaran misalnya membuang sampah, akan ada sanksi misalnya denda sekian juta misalnya atau didenda penjara. Jadi nanti didiskusikan apa bentuk kegiatannya atau aktivitas yang melanggar hukum tadi, kemudian siapa penanggung jawabnya atau pelakunya, dan yang terakhir dilihat apa jenis atau bentuk pertanggungjawabannya. Jadi bentuk pertanggungjawaban itu bisa dalam bentuk sanksi, penjara, pencabutan izin, penghentian sementara kegiatan, kemudian bisa juga dalam bentuk pemulihan, dalam bentuk denda, dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan diidentifikasi sebanyak-banyaknya nanti kegiatan-kegiatannya, dan nanti kalian buat dalam bentuk presentasi nanti untuk disampaikan pada saat setiap pertemuannya nantinya. Jadi nanti secara lebih detailnya untuk bidang kajiannya ada 6, dimulai dari pencemaran udara, air, laut, limbah padat, B3 dan konservasi sumber daya hayati. Saya sudah membaginya siapa saja nantinya kelompok yang akan presentasi, yang nanti akan dimulai dari yang pencemaran udara dulu. Jadi akan dimulai dari pencemaran udara, kemudian masuk ke air, laut, limbah padat, B3 dan konservasi sumber daya alam hayati. Tolong di-mute dulu sebentar. Nantinya saya harapkan meskipun ada kelompok yang nantinya di akhir, tapi sebelum pertemuan minggu depan, saya harapkan PPT-nya sudah disiapkan. Jadi sudah ada PPT-nya dan dikirimkan nantinya melalui Google Drive-nya. Nanti akan saya siapkan foldernya, akan saya siapkan bagian penugasannya untuk nanti kalian tinggal mengumpulkan melalui bagian penugasan itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah?
Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah cukup jelas berarti ya. Cukup jelas, Pak. Cukup. Jadi harapannya Tugasnya itu, Pak, belum dicatat itunya. untuk materinya nanti bisa kalian lihat juga nanti di portal, di Google Drive juga nanti di Google Classroom-nya. Jadi nanti detailnya Siap, di Pak. sini nanti. Jadi terkait apa saja lingkup studinya. Jadi harapannya setidaknya minimal itu dari setiap anggota mencari satu bentuk pelanggaran hukumnya tadi. Apakah bentuk pelanggaran hukumnya? Jadi misalnya tadi terkait pencemaran air. Pencemaran air bisa jadi kasusnya ada satu industri, misalnya industri yang membuang limbahnya secara langsung tanpa diolah langsung ke sungai misalnya. Nah, di situ kasusnya memang sudah masuk ke ranah hukum dan sudah ada bentuk pertanggungjawabannya. Apakah kegiatannya misalnya diberhentikan, apakah diberikan sanksi atau denda gitu, atau sampai dicabut izinnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti silakan setiap kelompoknya secara spesifik akan mencari suatu bidang tertentu nantinya. Untuk nanti kita coba bahas secara bersama-sama dan kita lihat bagaimana sih sebenarnya bentuk pertanggungjawabannya yang ada di Indonesia terkait peraturan perundangan yang sudah ada. Jadi seperti itu. Kira-kira jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Paham, Pak. Ada lagi kira-kira yang ingin ditanyakan? Itu presentasi kelompok itu, Pak, yang kelompok mana dulu dia pertama, Pak? Mulai dari yang kelompok 6 berarti. Tadi pembahasannya itu dimulai dari di minggu depan itu pencemaran udara. Jadi dimulai dari kelompok 6. Kemudian kelompok 3 yang air. Minggu depannya lagi laut. Kemudian limbah padat, B3 sama konservasi sumber daya hayati. Nanti ada ya, nomor satu terakhir. Tapi PPT-nya sudah harus dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Oh, berarti yang belum tampil di hari Selasa depan. Berarti yang belum tampil tuh, Pak, dikirim PPT sama makalah ya, Pak? PPT saja, cukup siapkan presentasi. PPT. Oh, PPT saja, Pak. Okay. Iya. Siapkan PPT-nya semuanya sudah siap di hari Selasa depan. Seperti itu. Nanti mungkin ada jeda kita ujian tengah semester. Ujian mid. Iya. Kita meet mungkin di akhir bulan ini atau di awal bulan depan. Belum ada lagi detailnya, tapi kita lihat aja nanti. Ini ada akhir lagi? Sudah, Pak. Apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Enggak, Pak. Oh, ini paling banyak ya dari biasanya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya sudahi saja pertemuan kita pada sore hari ini. Untuk minggu depan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan masuk ke pertanggungjawaban terkait pengendalian lingkungan yang khususnya ada di terkait pencemaran udara dan kebakaran hutan nantinya. Dan tolong nanti di minggu depan semua kelompok setidaknya sudah
menyelesaikan presentasinya dan sudah dikumpulkan PPT-nya nanti melalui Google Classroom-nya. Kemudian tolong nanti pada saat membahas terkait tugasnya, untuk pembahasan tugasnya apakah nanti melalui WhatsApp, grup WhatsApp ataupun nanti melalui Google Classroom atau melalui Google Meet atau melalui Zoom, silakan nanti diundang juga saya ke dalamnya agar nanti tidak ada kesalahan terkait pencarian tugasnya nanti. Agar nanti saya juga bisa mengarahkan terkait diskusi nanti. Oke, sekian dari saya. Kalau memang ada tambahan atau pertanyaan, kita lanjutkan melalui grup WhatsApp ataupun nanti Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.